Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia beserta perubahan-perubahan ejaannya. Itu ya, intinya itu pembahasannya. Kemudian untuk materinya sebenarnya sudah disampaikan oleh kelompok 1 dari setiap kelas A dan kelas B, atau langsung aja setelah pembuka ini saya akan tayangkan dulu video dari dua kelas tersebut untuk kemudian baru saya berikan ulasannya di akhir. Berikut video dari kedua kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah bahasa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada saya, Fadril Ansamita, ada Deviana Khotimah, Diva Anggraini Syafitri, dan Fareza Rizky Akmalia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekitar 25 abad yang lalu, ada suatu golongan atau kelompok bangsa yang menduduki daerah Taiwan. Kelompok itu adalah penutur bahasa Austria. Selang beberapa waktu, sebagian dari mereka mulai berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka mulai berkembang dari segi kebudayaannya. Bahasa Austria pun kemudian terbagi menjadi 2 rumpun, yaitu rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Jadi, bahasa Indonesia dapat dikatakan masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Banyak ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu kuno yang kemudian berkembang pesat, melahirkan beberapa dialek regional maupun dialek sosial. Bahasa Melayu kuno sebagai asal muasal dari bahasa Indonesia dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti di Pulau Sumatera, Pulau Bangka, Semenanjung Malaya, dan juga di Pulau Jawa. Tulisan pada prasasti-prasasti tersebut ada yang menggunakan aksara Palawa, ada juga yang menggunakan huruf Arab. Prasasti tertua dengan huruf Palawa diperkirakan berasal dari abad ke-7 sebelum masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13. Berikut akan saya jelaskan beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kedatangan agama Hindu. Kedatangan agama Hindu ini dimulai dari masuknya agama Hindu ke Nusantara pada abad permulaan. Terlihat dari ditemukannya prasasti yang dipahat menggunakan aksara Palawa. Agama Hindu juga turut menyumbangkan banyak kosakata dari bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Yang kedua ada kedatangan orang Eropa. Kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara tujuan awalnya adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang Eropa tersebut menjadikan Nusantara sebagai daerah jajahan. Kedatangan mereka memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Kristen, juga dalam perkembangan bahasa Melayu, yaitu penambahan aksara Latin dan kosakata bahasa-bahasa Eropa. Jadi, yang tadinya bahasa Melayu dituliskan dengan huruf Arab, kini bahasa Melayu dituliskan juga dengan huruf Latin. Kemudian selanjutnya ada penyusunan ejaan Van Ophuijsen. Penyusunan ejaan ini disiarkan pada tahun 1901 sebagai ejaan standar. Van Ophuijsen ini menyusun ejaan bahasa Melayu berdasarkan dialek atau ragam bahasa yang digunakan di Kepulauan Riau dan akhirnya dipergunakan terus sampai tahun 1947 sampai digantikan oleh ejaan Suwandi. Yang selanjutnya ada peristiwa kebangkitan nasional. Pada awal abad ke-20 bermunculan gerakan kebangsaan yang disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Gerakan ini bersifat nasional dan memberikan semangat keindonesiaan dalam berbahasa. Para pemimpin gerakan ini merasa bahwa bahasa Melayu atau Indonesia sangatlah penting sebagai alat komunikasi dan alat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan. Lalu ada pendirian Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan badan penerbit milik pemerintah yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan bacaan bagi rakyat.
Balai Pustaka ini memiliki andil yang cukup besar dalam penyebaran bahasa Indonesia. Buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tersebar di seluruh Indonesia dengan menggunakan ejaan resmi Van Ophuijsen, yaitu Melayu formal atau bisa disebut Melayu tinggi. Kemudian ada peristiwa Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1926 dengan hasil disepakatinya nama bahasa yang akan dijadikan bahasa persatuan dan bahasa nasional, yaitu nama Bahasa Indonesia. Nama tersebut merupakan usulan dari Muhammad Tabrani. Lalu nama Bahasa Indonesia ini dikukuhkan dalam Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kemudian dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang dikukuhkan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 ini adalah Ragam Bahasa Melayu Pustaka atau Ragam Bahasa Melayu Sekolahan, di mana ragam bahasa ini sudah memiliki ejaan yang distandarisasikan dan sudah pula diajarkan di sekolah-sekolah formal. Lalu peristiwa selanjutnya ada Kongres Bahasa I. Kongres ini diadakan di Kota Solo pada tahun 1938. Kongres ini diadakan untuk memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda. Hasil dari kongres ini adalah diputuskannya bahwa ejaan Van Ophuijsen harus diperbaiki atau disempurnakan. Hal itu dikarenakan ejaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau sudah tidak sesuai dengan kodrat bahasa Indonesia. Putusan lain yang tidak kalah penting adalah saran atau himbauan agar insan pers lebih memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang ada di dalam surat-surat kabar atau terbitan pers lainnya. Usulan terkait penyempurnaan ejaan sudah dilakukan oleh Mr. Suwandi pada tahun 1947. Mr. Suwandi ini merupakan Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada masa itu. Ejaan tersebut dinamakan Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik. Namun karena Ejaan Suwandi juga dinilai belum sempurna, maka diadakan lagi Kongres Bahasa kedua, dilaksanakan di Kota Medan. Akhirnya setelah melalui berbagai langkah, pada tahun 1972 dalam pidato Presiden Soeharto, beliau mengumumkan berlakunya ejaan baru, yaitu Ejaan Bahasa yang disempurnakan. Peristiwa selanjutnya ada pendudukan bala tentara Jepang. Jepang yang pada saat itu sedang terlibat perang melawan tentara sekutu melarang orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Belanda. Guru-guru yang ada di sekolah pemerintah maupun swasta yang biasanya mengajar dalam bahasa Belanda juga dipaksa harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu berlaku di tempat mana saja. Jepang tidak ingin mendengar ada orang yang menggunakan bahasa Belanda. Hal tersebut menyebabkan orang yang tadinya berbahasa Belanda menjadi belajar dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, penyebaran bahasa Indonesia menjadi semakin meluas. Selanjutnya, ada peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Peristiwa ini memperkuat kedudukan bahasa Indonesia, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada undang-undang tersebut, pada bab 15 pasal 36 ditegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, yang berarti semua kegiatan yang bersifat Indonesia atau formal harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun 1947, pemerintah mendirikan Pusat Bahasa. Lembaga ini telah berkali-kali berganti nama. Dalam hal ini, tugas Pusat Bahasa adalah melakukan pengembangan bahasa seperti penyusunan kamus, penyusunan istilah, kodifikasi tata bahasa, dan juga pengembangan sastra. Pusat Bahasa juga bertugas sebagai pembinaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang agar rakyat Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada era 1950 sampai 1980-an, lembaga ini giat melakukan kegiatan pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1990, lembaga ini berkembang kegiatannya menjadi pelatihan guru, lomba kebahasaan, dan juga penyusunan kurikulum bahasa Indonesia.
Selanjutnya ada seminar bahasa. Seminar bahasa yang diadakan pada tahun 1968 dan 1972 adalah dalam rangka memantapkan karya pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk di dalamnya tentang perubahan rancangan ejaan baru. Sedangkan seminar bahasa yang diadakan pada tahun 1975 diadakan seminar politik bahasa nasional, yaitu berkenaan dengan adanya 3 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Pada seminar itu diputuskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa antar suku bangsa, lalu bahasa daerah merupakan bahasa intrasuku bangsa, sedangkan bahasa asing merupakan bahasa antar bangsa dan bahasa untuk kepentingan menambah ilmu pengetahuan. Peristiwa yang selanjutnya adalah peresmian penggunaan ejaan baru. Hal ini dilakukan pada saat pidato Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini merupakan ejaan pengganti dari ejaan Suwandi yang lebih baik, lebih ideal, dan lebih sesuai dengan kodrat bahasa Indonesia. Pada tahun 1988 ada peristiwa peluncuran buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bersamaan dengan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima pada tahun 1988, tepatnya di Jakarta, pemerintah meluncurkan buku ini. Buku ini merupakan hasil karya dari pakar handal dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pada poin kedua, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2. Pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, merupakan wadah untuk para pemuda menyerukan keinginan mereka dan tekad mereka untuk mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada hari itu dicetuskanlah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam suatu ikrar pemuda yang disebut Sumpah Pemuda. Lalu kedudukan bahasa Indonesia yang kedua itu dilihat pada saat sehari setelah diadakannya proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal menyatakan bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Itu artinya bahasa Indonesia akan dipakai dalam segala urusan yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Dalam kedudukannya sendiri, fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa nasional antara lain yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang jati diri nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu suku bangsa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa penghubung antar dunia pendidikan, yang ketiga bahasa penghubung tingkat nasional, dan yang keempat adalah bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Bahasa Indonesia dalam kancah internasional. Usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dengan membuat moto atau peraturan. Meningkatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga merupakan sebuah kerja nyata besar yang melibatkan segala unsur masyarakat dan sinergi dari persiapan semua kementerian di lingkungan pemerintahan kita. Usaha untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia bisa kita awali dengan memberdayakan bahasa Indonesianya sendiri, yaitu dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bergengsi. Jika kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kita harus menunjukkan kekuatan kita sebagai bangsa dan negara. Pernyataan ini pernah dinyatakan oleh salah satu tokoh yang artinya, pertama-tama, secara politis kita harus unggul. Yang kedua, ekonomi kita harus stabil dan kuat. Kita juga harus menangani masalah-masalah yang ada secara efisien. Barulah kita dapat menjadikan bahasa kita sebagai bahasa resmi internasional untuk kemudian menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang memiliki nilai lebih di mata orang luar. Saya Fareza Rizky Akmalia
menjelaskan tentang usaha-usaha pertahanan dan pemeliharaan bahasa Indonesia. Cara mengenai usaha-usaha pertahanan dan pemeliharaan bahasa Indonesia dan berbicara tentang mempertahankan dan memelihara bahasa Indonesia tidak bisa lepas dari persoalan perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan segala usaha atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang agar bisa berkomunikasi di dalam suatu negara secara lancar dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat utamanya. Upaya lain yang dapat dilakukan suatu individu dalam pemertahanan dan pemeliharaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wawasan seputar bahasa Indonesia. Bisa mencari sumbernya melalui buku pembelajaran maupun internet. Yang kedua, meningkatkan minat baca, berguna untuk mengetahui berbagai istilah dan kosakata. Berkomunikasi menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memperkenalkan bahasa Indonesia dalam kancah internasional. Yang terakhir, mengajarkan kepada generasi muda tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya Deviana Khotimah ingin menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Bahasa Indonesia Bab 15 Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah salah satunya bahasa resmi, harus digunakan untuk menjalankan semua kegiatan dan administrasi kenegaraan. Jadi secara lisan semua pidato kenegaraan, rapat dinas dalam instansi atau lembaga pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bagian substansi dan fungsinya. Pasal 25 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Selanjutnya, pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatuan suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Pada pasal 25 ayat 3 menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seni dan bahasa media massa. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Pasal 26 yang berisikan tentang peraturan perundang-undangan. Pasal 27 yang berisikan tentang dokumen resmi negara. Pasal 28 pidato resmi presiden, wakil presiden, pejabat negara. Dan pasal 29 sebagai bahasa pengatur pendidikan. Selanjutnya, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Yaitu ada pasal 41, 42, 43. 41 yang berisikan tentang pemerintah melalui lembaga kebahasaan wajib mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 42 yang berisikan tentang pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar bahasa daerah tetap menjadi bagian dari kebudayaan di Indonesia. Pasal 43, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia yang berisikan pasal 44, pemerintah dengan dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, menjelaskan tentang mengapa masuknya bahasa Indonesia melalui Riau. Masuknya bahasa Indonesia melalui Riau dilatar belakangi oleh peristiwa Traktat London atau Perjanjian London yang terjadi pada tahun 1824. Bermula dari istana kerajaan Johor yang memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Ulu Riau di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada awal abad ke-17.
Disitulah cikal bakal berkembangnya bahasa Melayu di Indonesia, dan dalam periode inilah bahasa Melayu memperoleh ciri keriauannya. Bahasa Melayu Riau merupakan bahasa ibu penduduk Kerajaan Riau Lingga dan pulau-pulau di sekitarnya. Bahasa ini berkembang dan menyebar dengan sangat cepat sesuai dengan keperluan masyarakat sekitar sebagai alat komunikasi lisan. Bahkan sejak berlakunya Perjanjian London atau Terkat London, bahasa Melayu Riau mendapatkan status yang baik dalam kesusastraan bahasa dunia. Sudah disetujui Traktat London oleh pemerintah Inggris dan Belanda. Pemisahan antara bahasa Melayu Johor, Semenanjung Malaya dan Singapura dengan bahasa Melayu Riau kian terlihat, dan perkembangannya lebih pesat bahasa Melayu Riau. Pemerintah Inggris pada masa itu mengakui adanya 4 bahasa resmi, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Sekian presentasi dari kami, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas ekonomi B 2020 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema Sejarah Bahasa Indonesia. Kami terdiri dari 3 anggota, saya Putri Wulandari, dan saya Rismatul Mukminin, Dan saya Muhammad Arif Nurdiansyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengajaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa pedagang di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Bahasa Melayu menjadi bahasa sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jawa. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bangsa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia menjadi jantung dari bahasa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya.
4 sebagai alat pemersatu suku, Buddha, dan bahasa Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia dalam kancah internasional. Bahasa Indonesia saat ini memiliki kekuatan besar untuk menjadi bahasa dunia, bahasa internasional, bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Internasional dalam bahasa Indonesia yang dikatakan oleh Bambang Kaswantipurwo, guru besar linguistik, menegaskan bahwa bahasa Indonesia saat ini urutan ketiga setelah bahasa Spanyol dalam posting-posting WordPress dan ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Fakta itu, negara asing yang membuka program bahasa Indonesia Language Studies. Pengajar bahasa Indonesia dilakukan berbagai lembaga di Asia, Maroko, Mesir, Korea, dan Suriname, Australia, Vietnam, Ukraina, dan Kanada, dan Jepang. Sebanyak 75 dari 80 PT di Jepang mengajarkan bahwa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kancah internasional. Bahasa Indonesia saat ini memiliki kekuatan besar untuk menjadi bahasa dunia, bahasa internasional, bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Upaya pemerintah menginternasionalkan bahasa Indonesia sesuai dengan pasal 44 UU RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dan lambang negara. Liliana Muslia Susi, Ketua Afiliasi Pengajar dan Penggiat BIPA APPBIPA menjelaskan, selain program Dharma Siswa, beasiswa mahasiswa asing belajar budaya di Indonesia, juga meluasnya program BIPA menjadi alasan perkembangan bahasa Indonesia sekarang. Sikap negatif pemakaian bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia, ketertarikan masyarakat mancanegara tidak diimbangi sikap yang baik masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Bambang dikuasai oleh sebagian di antara anak-anak Indonesia lebih fasih berbahasa asing maupun bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia sendiri. Suatu kekasan yang barang tiada dua di dunia. Kebanggaan bahasa Indonesia itu seperti apa? Jadi, kebanggaan bahasa Indonesia adalah bahasa yang mantap karena telah memiliki kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, pedoman istilah, dan selain itu setiap 5 tahun Kongres Bahasa Indonesia membicarakan persoalan bahasa dan menghasilkan produk-produk kebahasaan. Untuk mengembangkan melestarikan bahasa Indonesia didirikan Pusat Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa dan Balai Bahasa di berbagai daerah. Usaha-usaha mempertahankan dan memelihara bahasa Indonesia. Berbicara tentang mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa tidak dapat dilepaskan dari persoalan perencanaan bahasa. Menurut Moiliono pada 1985 adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan orang agar komunikasi di dalam suatu negara dapat berlangsung secara lancar dengan bahasa sebagai alat utama. Sejalan dengan itu, Suhendra DKK pada tahun 1997, hakikatnya setiap negara menghendaki adanya satu bahasa yang dapat dipakai sebagai alat komunikasi bagi seluruh warganya, baik dalam rangka pembinaan kebangsaannya, dalam administrasi, pemerintahan maupun dalam bidang pendidikan. Memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan pengajar bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Kata pembinaan tentu saja berhubungan erat dengan kegiatan membina. Sedangkan kata pengembangan tentu saja berhubungan dengan kegiatan mengembangkan bahasa. Yang dimaksud dengan pembinaan ialah
upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan berbahasa yang dilakukan antara lain melalui pengajaran. Pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar bahasa dapat dipakai untuk sebagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Usaha-usaha mengembangkan itu mencakup peningkatan kelengkapan dan peningkatan sarana kebahasaan yang dilakukan antara lain melalui penelitian dan pembukuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video dari kedua kelas tersebut sudah kita tonton bersama-sama. Maka kemudian sekarang saya coba untuk menyalin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul terkait materi ini, gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa memilih Melayu Riau, gitu ya. Jadi kenapa bahasa Indonesia memilih Melayu Riau sebagai bahasa dasarnya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa Melayu Riau itu dipilih di antara ada dua Melayu ya, ada dua rumpun Melayu. Jadi Melayu Johor dan Melayu Riau. Melayu Johor ini yang kemudian menjadi dasar dari penggunaan bahasa Melayu di Malaysia untuk kemudian menjadi bahasa di Malaysia sana. Sedangkan Melayu Riau ini menjadi dasar dari bahasa Indonesia. Sebenarnya ada lagi nih pembahasan yang belum disampaikan oleh kedua kelompok tadi, kenapa memilih Melayu Riau. Jadi selain alasan-alasan yang sudah disampaikan, sebenarnya yang pertama adalah yang utama adalah bahwa Melayu Riau ini sudah merata di wilayah Nusantara. Jadi adanya bahasa Melayu Riau ini kan digunakan oleh para pedagang, gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa kerajaan yang ada di Riau adalah kerajaan-kerajaan yang sangat kuat dari sisi perdagangannya. Salah satunya kita kenal adalah Sriwijaya. Jadi dengan adanya jaringan perdagangan Sriwijaya inilah bahasa Melayu Riau turut tersebar di wilayah Nusantara. Adapun sebagaimana perjanjian kemerdekaan Indonesia juga kan, Indonesia itu wilayahnya Indonesia sebenarnya kan adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Maka sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan apakah Irian Barat itu juga menjadi salah satu bagian dari Indonesia, dikarenakan bangsa Belanda tidak menduduki secara menyeluruh di Irian Barat. Makanya kan masih jadi perdebatan, kok Irian Barat diikutkan Indonesia gitu ya. Kemudian Timor Leste dulu juga seperti itu. Jadi enggan dikatakan Indonesia dikarenakan memang berdasarkan perjanjiannya kemerdekaan Indonesia bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Maka bekas jajahan kolonialis yang lain itu tidak ikut dalam Indonesia, tetapi beberapa akhirnya juga karena secara geografis masih berdekatan, akhirnya dicaplok juga ikut Indonesia. Nah, keluar daripada itu, intinya bahasa Melayu Riau itu merata di seluruh wilayah Nusantara, merata dalam artian di daerah pesisirnya, bahkan sampai ke selatannya Filipina ya, selatannya Filipina. Jadi di selatan Filipina yang masih berdekatan dengan Maluku itu juga Melayu Riau sampai ke sana, gitu ya. Makanya sampai sekarang juga bahasa di Filipina Selatan itu kan masih mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, gitu. Jadi saking meratanya seperti itu, kemudian Melayu Riau menjadi pilihan utama. Kemudian karena sudah menjadi komunikasi antar pedagang, gitu ya. Perdagangan itu kan yang paling penting di dalam masyarakat itu kan, perdagangan itu yang paling penting. Jadi bahkan Anda tidak mungkin bisa berdagang tanpa adanya sebuah alat komunikasi khusus.
Maka karena Melayu Riau menjadi alat utama pedagang di Nusantara, itu juga menjadi salah satu penguat untuk memilih Melayu Riau. Kemudian daripada bahasa-bahasa yang lain di Indonesia, khususnya bahasa daerah, banyak kita punya bahasa daerah itu sangat banyak, ratusan, sebagaimana kita punya suku. Maka setiap suku itu juga punya bahasa daerahnya. Nah, setiap bahasa daerah itu tadi menyebar di seluruh Nusantara, tetapi mereka kebanyakan sifatnya klasifikatif dan stratifikatif. Jadi ada bahasa untuk kaum atas, kaum bawah. Bahasa Jawa misalnya ada kromo, ada nguku, macam-macam istilah stratifikasinya, sehingga ini tidak cocok gitu ya untuk dijadikan bahasa nasional. Ini nggak cocok gitu, karena akan menjadikan masyarakat yang terstratifikatif. Sedangkan semangat dari bahasa nasional itu kan bebas dari stratifikasi dan klasifikasi. Maka Melayu Riau yang tidak memiliki klasifikasi dan stratifikasi khusus kepada penuturnya ini dipilih. Berikutnya Melayu sebagai ras induk. Kalau kita melihat sejarah ras di Indonesia, itu macam-macam. Indonesia itu ras induknya macam-macam, tetapi yang lebih utama adalah ras Melayu. Maka berdasarkan pertimbangan ras inilah kemudian Melayu Riau juga dipilih menjadi bahasa Indonesia. Berikutnya, Melayu Riau memiliki keindahan dan unsur kesastraan atau sastrawi, di mana banyak juga kita temukan naskah-naskah pada zaman dahulu, khususnya yang menggunakan bahasa Melayu Riau dengan tulisan-tulisan Arab. Kan banyak ya, hikayat-hikayat itu ditulis dalam Melayu Riau. Ada puisi kuno, ada hikayat-hikayat itu menggunakan Melayu Riau. Nah, karena banyaknya tersebar naskah-naskah hikayat ini di masyarakat, menjadi bahan bacaan masyarakat, maka Melayu Riau menjadi pilihan untuk menjadi bahasa Indonesia. Itu jadi tambahan ya dari penjelasan dari kedua kelompok tadi. Berikutnya, kenapa ejaan bahasa Indonesia terus diubah? Tadi oleh kelompok sudah diceritakan berkali-kali bahasa Indonesia itu diubah ejaannya gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi sejarah tersebut, melainkan menambahkan aja. Intinya, bahasa Indonesia ini diubah ejaannya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga mengikuti pertambahan kosakata. Jadi kosakata kita kalau kita cari tahu lagi ya di googling misalnya ya, hampir setiap tahun naskah naskah kamus kita itu bertambah kosakatanya, ditambah kosakatanya. Tetapi secara berkala, karena nggak mungkin ya dicetak tiap tahun pada waktu tertentu kemudian dicetak ada tambahan berapa kosakata gitu. Coba teman-teman googling sendirilah kira-kira berapa kali naskah kamus besar bahasa Indonesia itu dicetak ulang gitu ya, dengan penambahan kosakatanya. Bahkan pernah di tahun berapa ya saya lupa, sudah ada cetakannya, masih baru cetakannya, ternyata ditambahi lagi kosakata addendum. Jadi paketan kamusnya itu ada satu kamus besar ditambah ada satu buku kecil gitu sebagai kosakata addendum pada saat itu. Kemudian perubahan ejaan ini dilakukan untuk dikarenakan zaman mempengaruhi makna gitu ya. Jadi makna-makna di dalam kosakata itu terus berubah gitu ya. Misalnya ketika sudah kata-kata itu kan yang sering berubah itu kata-kata yang sifatnya halus dan kasar. Contoh misalnya katakanlah PSK, penjajah seks komersial. Ini sudah nggak lagi jadi kosakata halus gitu, karena singkatan PSK ini sudah menjadi jelek di masyarakat gitu. Maka muncul lagi kosakata yang lain. Kemudian dulu ada orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang ODGJ gitu ya. Nanti ada lagi. Jadi
apa ya, kosakata itu diubah juga karena maknanya dari masyarakat juga terus berubah gitu ya. Maknanya tuh menjadi kasar, dicarikan lagi kosakata yang halus, kasar lagi, ganti lagi yang halus, seperti itu. Maka perkembangan bahasa itu sangat dinamik, mengikuti zamannya. Berikutnya saat ini ya, untuk saat ini ejaan itu sudah di stop sih, ejaan sudah di stop, kemudian ditulis dengan nama PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, karena sudah dianggap sudah cukup stabil. Jadi apa yang ada di dalam PUEBI itu sudah dirasa cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Hanya tinggal penambahan kosakata aja yang perlu perubahan. Sedangkan ejaan dirasa cukup perubahannya, maka sekarang dinamakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bukan lagi EYD, ejaan yang disempurnakan gitu. Kalau yang disempurnakan kan berarti masih terus ya disempurnakan gitu. Mungkin sekarang udahlah, ini sudah dianggap yang sudah sempurna, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Meskipun tidak menutup kemungkinan nanti masih akan ada perubahan, tetapi tidak secepat perubahan yang terdahulu. Jadi yang terdahulu kan sampai pada aturan tentang penggunaan kapan misalnya mempengaruhi apa memengaruhi gitu ya, memproduksi apa memeroduksi. Kalau memengaruhi itu pengaruh ya, mempengaruhi gitu kan, maka dipakainya memengaruhi. Sebenarnya itu kalau pakai ejaan yang sudah disempurnakan itu yang PUEBI, memengaruhi. Sedangkan produksi tetap menggunakan P, memproduksi. Kenapa? Dikarenakan kata produksi itu diambil dari bahasa asing, artinya kata serapan, kata dasar serapan, maka P-nya tidak luluh. Sedangkan pengaruh itu bukan serapan, akhirnya memengaruhi. Nah, yang seperti ini yang mungkin sampai sekarang kita sering-sering lupa. Nah, kita tinggal sekarang kembali aja ke PUEBI, lihat apakah penggunaan bahasa kita udah benar atau belum. Jadi PUEBI sudah dirasa cukup, tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat. Karena kalau terus-terusan ngikuti pola kelisanan masyarakat, ini nggak selesai-selesai. Ini kapan selesainya bahasa Indonesia ini beresnya? Kalau ngikuti lidah orang kan ganti-ganti terus gitu ya. Berikutnya, apa saja bentuk pemutahiran dan pempertahanan bahasa? Yang pertama itu tadi, adanya pedoman ejaan yang terus disempurnakan sampai pada yang sekarang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dirasa sudah mendekati sempurna. Berikutnya penambahan kosakata, kemudian adanya landasan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Berikutnya sosialisasi kesadaran bersikap kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sampai saat ini sudah dirasa pengembangan ejaan sudah cukup gitu. Yang tinggal harus dilakukan adalah memperkuat landasan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan bahasa Indonesia agar tidak semena-mena kita selalu menggunakan bahasa asing. Di sekolah-sekolah semuanya menggunakan bahasa asing gitu ya. Itu ada undang-undangnya gitu. Jadi sekolah menggunakan bahasa asing itu tidak boleh sebenarnya, apalagi di Indonesia, karena melanggar undang-undang, ada itu pasalnya. Berikutnya sosialisasi. Jadi terus disosialisasikan bagaimana agar masyarakat Indonesia mau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Salah satunya melalui mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Berikutnya, bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa nasional yang terjaga dengan baik. Nah, ini bukan sebuah pertanyaan ya, tapi sebuah pernyataan bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa nasional yang terjaga dengan baik daripada bahasa nasional yang lainnya. Kalau Anda lihat sudah ada perubahan dinamika bahasa nasional di beberapa negara tetangga seperti di Thailand, Filipina, kemudian Malaysia, Singapura. Mereka cenderung menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa utama. Jadi bahasa nasional mereka itu mulai diabaikan. Mereka sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Di India itu sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Ya memang nampaknya perkembangan masyarakatnya jadi kelihatan bagus gitu ya. Kenapa ya? Karena
kita cenderung melihat orang menggunakan bahasa menggunakan bahasa Inggris itu kelihatan pinter gitu. Sebenarnya sih gimana ya? Ya mungkin sama ketika orang Inggris melihat orang menggunakan bahasa Perancis ya kelihatan pinter, karena orang Inggris ingin belajar bahasa Perancis, dia nggak bisa. Ya orang di Inggris dari lahir sudah bisa bahasa Inggris, ya bener juga itu. Orang Madura juga dari lahir udah bisa bahasa Madura. Kok pinter ya? Iya pinter Mas Yai gitu ya, itu bahasa ibunya gitu ya. Maka unsur prestisius dari bahasa Inggris itulah yang menjadikan kemudian beberapa negara memilih untuk menggeser bahasa nasionalnya menjadi bahasa Inggris dengan harapan masyarakat menjadi go internasional. Nah ini yang gimana ya, belum atau akan ya kalau di Indonesia ya, semoga aja tidak terjadi. Di Indonesia tidak sampai seperti itu, tidak sampai bahwa sampai unsur pemerintah pun berpikir bahwa bahasa Inggris kayak bagus deh untuk menjadi bahasa nasional gitu ya, jadi bahasa nasional kedua, bahkan dianggap sebagai bahasa nasional kedua di beberapa negara bahasa Inggris itu. Di Indonesia tidak, bahasa Inggris ya tetap bahasa internasional, bahasa Indonesia tetap sebagai bahasa nasional. Jadi itulah sebabnya ada pernyataan ini bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa nasional yang terjaga dengan baik, khususnya di kawasan Asia yang kebanyakan mulai tergeser ke bahasa Inggris. Bagaimana cara bahasa Indonesia bertahan? Tentunya dengan selalu dimutakhirkan, kemudian kosakata teknologi seperti discovery itu menjadi teroka ya, meneroka. Ya mungkin Anda nggak tahu kalau discovery itu artinya meneroka, tetapi ya harus dicari tahu, harus dipakai gitu ya. Mouse itu ada tikusan, cuma jarang dipakai juga karena aneh juga ya, tikusan itu. Kemudian menggunakan mouse, oke, nggak masalah. Kalau nama-nama barang pakai mouse nggak masalah. Tapi kalau kalimat kata-kata kerja misalnya, itu perlulah kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Banyak saya juga tidak terlalu update terhadap kosakata yang baru, tapi kita sama-sama belajar mana saja kosakata yang baru. Oke, berikutnya kenapa kok bahasa Indonesia menjadi bahasa yang terjaga dengan baik gitu ya. Bahasa Indonesia intinya mengikuti perkembangan zaman. Tadi ada penjelasan udah seperti itu. Berikutnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang diterima secara internasional. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini telah banyak negara-negara di luaran sana yang membuka jurusan budaya Nusantara, budaya Asia gitu ya, jurusan budaya Asia, seperti misalnya di Walailak University di Thailand. Kemudian juga ada beberapa universitas di Australia. Kemudian yang saya tahu ada di Arizona University Amerika. Itu ada beberapa jurusan bahasa dan budaya Asia yang salah satu mata kuliahnya adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi dari sini bisa kita buat patokan gitu, bahwa ternyata ketika orang dari Eropa atau orang dari belahan dunia lain ingin mempelajari Asia, maka mereka harus menguasai bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di kawasan Asia. Jadi bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa Asia yang diterima secara internasional. Jadi bahasa nasional negara di Asia yang diterima secara internasional, khususnya di Asia Tenggara ya. Berikutnya juga dipelajari secara internasional, kemudian menjadi penciri kawasan Asia Tenggara gitu. Makanya tadi beberapa jurusan-jurusan prodi-prodi di luar negeri yang mereka mempelajari budaya Asia, mereka juga mempelajari bahasa Indonesia gitu. Berikutnya, nah ini sempat kita sering mendengar apakah bahasa Indonesia akan mendunia.
gitu ya. Kemudian kita yang awam mungkin akan berpikir, oh maksudnya bahasa Indonesia mendunia itu ngalahi bahasa Inggris gitu ya, menggantikan bahasa Inggris atau menggantikan bahasa Prancis jadi bahasa yang digunakan oleh seluruh orang di dunia. Ya nggak sampai seperti itu gitu. Mungkin tidak sampai seperti itu, dikarenakan ya akan cukup sulit untuk menggantikan sebuah bahasa yang sudah mendunia seperti bahasa Inggris. Dikarenakan juga dari PBB juga sepakat bahwa bahasa Inggris ini menjadi bahasa pengantar di dunia. Jadi rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Ya cukup menjadi penciri kawasan Asia Tenggara gitu ya. Cukup menjadi penciri bahwa ketika mereka mau ke Asia Tenggara, mereka harus belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sebagian masyarakat Asia Tenggara paham bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia diakui dalam forum-forum internasional. Ketika ada rapat di PBB, ada rapat internasional, bahasa Indonesia dipakai. Orang yang menggunakan bahasa Indonesia dihormati, dicarikan translator. Jadi enggak orangnya yang dipaksa untuk mengubah ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya tetap disampaikan, kemudian ada translator bahasa Inggrisnya. Jadi dengan begitulah bahasa Indonesia mendunia. Jadi tidak secara awam kita membayangkan bahwa bahasa Indonesia itu digunakan oleh orang di seluruh dunia, itu sepertinya nggak mungkin gitu ya. Tetapi kalau bahasa Indonesia digunakan dalam forum-forum internasional, konferensi internasional, diakui penggunaannya, diperbolehkan untuk digunakan dengan menyediakan translator khusus bahasa Indonesia, itu udah cukup bagi bahasa Indonesia untuk menjadi diakui dalam kancah internasional. Oke. Berikutnya, bagaimana sikap yang baik dalam mendukung pemertahanan bahasa Indonesia? Nah, ini adalah tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan sesuai konteks. Sekali lagi sesuai konteks. Kita tidak berharap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baku di semua konteks. Ya nggak mungkin ya Anda sepulang kuliah kemudian masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum ibuku, saya sedang lapar, apakah ibu masak hari ini? Nah, tidak mungkin seperti itu. Nanti jangan-jangan Anda nanti dikira kesambet arwahnya dosen bahasa Indonesia gitu ya. Ya enggak seperti itu. Bahasa Indonesia digunakan dengan baik sesuai dengan konteksnya. Ada bahasa Indonesia yang formal, ada bahasa Indonesia yang non formal. Kemudian juga sesuai konteks di mana Anda perlu menggunakan bahasa Indonesia atau tidak. Ketika Anda tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia, di situ ada banyak orang yang lebih paham bahasa daerah, ya gunakanlah bahasa daerah. Malah itu lebih baik karena identitas Anda untuk di kedaerahan tidak akan hilang gitu. Karena bahasa daerah di dalam undang-undang juga diakui dan dilindungi gitu ya. Jadi tetap kalau memang suasananya ini cocoknya pakai bahasa daerah, ya sudah Anda gunakan bahasa daerah. Tetapi ketika Anda ngumpul dengan orang dari berbagai daerah yang berbeda, kira-kira nggak pas kalau pakai bahasa daerah, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Tinggal pilih, ada bahasa Indonesia yang formal, ada bahasa Indonesia yang non formal atau casual. Berikutnya, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Utamakanlah penggunaan bahasa Indonesia. Nah, sering juga ini berkaitan dengan yang pernyataan di bawah ya, BI sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Seringkali keluarga Indonesia ini kurang memahami pentingnya bahasa Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Intinya gini, kita akan bisa menguasai bahasa kedua kalau bahasa pertama sudah bagus. Kita akan bisa menguasai bahasa ketiga kalau bahasa pertama dan kedua udah bagus. Jadi jangan sekali-kali kepada anak yang masih usia dini, yang masih belum bisa bahasa Indonesia, yang masih belum bisa bahasa Jawa, tiba-tiba Anda ngajarkan bahasa Belanda, apalagi bahasa Inggris, pokoknya bahasa asing lah gitu, yang Anda sendiri juga masih belajar. Jadi itu bukan bahasa Anda, kecuali Anda orang asing gitu ya. Anda adalah orang dari daerah yang berbahasa asli bahasa Inggris, atau Anda adalah native speaker bahasa Inggris, maka oke lah, silakan Anda mengajarkan untuk pertama-tama bagi anak Anda pakai bahasa Inggris, tidak masalah. Anggaplah itu bahasa orang tua ya, bahasa ibu, karena Anda sebagai ibunya adalah native speaker bahasa Inggris. Tetapi kalau
Anda sendiri orang Jawa gitu ya, apa namanya, anda sendiri orang Pasuruan, oleh bojo orang Sragen gitu ya, ya sudah gunakan bahasa bahasa daerah dulu gitu. Atau kalau misalnya nggak cocok, kok kayak kalau bahasa daerah agak nggak enak ini karena kebanyakan saudara-saudara juga menggunakan bahasa Indonesia semua, ya udah pakai bahasa Indonesia, oke nggak apa-apa bahasa Indonesia, tapi jangan langsung dilompatkan ke bahasa asing. Kenapa? Karena dampaknya dia akan memahami bahasa itu separuh-separuh, akhirnya kecampur, nanti akan terjadi language mixing yang tidak tepat waktunya. Language mixing pada penutur bahasa yang sudah expert itu bagus. Jadi percampuran bahasa pada orang yang penggunaan bahasa yang sudah bagus, mungkin orang-orang yang sudah dewasa atau pembelajar asing yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang belajar di luar negeri, kemudian tercampur-campur bahasanya, nggak masalah karena dia sama-sama memahami kedua bahasa tersebut. Kadang-kadang saya aja lupa bahasa, misalnya saya pernah ingin, nah ini ya, tebu. Nah, kadang-kadang yang ada dalam ingatan saya itu sugarcane karena kecampuran bahasa Inggris. Itu nggak masalah karena hanya apa ya, pada kondisi tertentu aja saya lupa gitu. Sebenarnya saya tahu yang ini tebu, yang ini sugarcane. Bahasa Indonesianya tahu, bahasa Inggrisnya tahu. Tapi kalau bagi anak-anak, ketika dia tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedangkan dia nggak tahu 1, 2, 3, nah ini kan kacau nanti gitu loh, kecampur-campur bahasanya. Gimana orang dengan bahasa yang kecampur-campur itu kan nggak enak, didengar juga nggak enak. Maka keliru kalau kita ngajarkan bahasa Inggris sejak dini, itu keliru. Ya kuatkan dulu bahasa dasarnya, bahasa pertama, bahasa kedua, kuatkan dulu, baru bahasa asing. Jangan buru-buru menggunakan bahasa asing. Jangan khawatir, jangan takut anak kita itu nanti, waduh kok anakku ketinggalan teman-teman yang sudah bisa bahasa Inggris, nanti anakku bodoh. Les bahasa Inggris itu lo banyak, film-film bahasa Inggris itu lo banyak, lagu-lagu bahasa Inggris banyak, praktik berbahasa Inggris dengan mudah, dengan cepat itu banyak, asalkan kita sudah bisa bahasa yang pertama dan kedua. Itu modal. Jadi di dalam otak itu ada bahasa yang pertama, tinggal menyinkronkan dengan bahasa yang kedua dan ketiga. Kalau nggak punya bahasa pertama, yang bahasa asing dijadikan bahasa pertama, ya kacau nantinya. Jadi bagi teman-teman, utamakanlah penggunaan bahasa Indonesia mulai dari keluarga kita sendiri. Berikutnya mengikuti perkembangan kosakatanya. Ya kita sering-sering lah ya buka-buka di Facebook, di YouTube, di internet, apa sih kosakata baru gitu ya. Yang sering-sering muncul itu kosakata baru apa saja gitu ya. Biasanya orang-orang ini suka yang kalau guru-guru bahasa Indonesia itu suka follow sosmednya Ivan Lanin gitu ya. Nah Ivan Lanin kan suka tuh upload bahasa-bahasa yang kosakata yang salah dan benar itu ya, biar kita belajar gitu, secara nggak sadar belajar, oh ini ternyata salah atau oh ini ternyata benar gitu. Jadi kita belajar aja secara rutin perkembangan kosakata, juga meningkatkan kewaspadaan akan kesalahan berbahasa ya. Biasanya ya ikuti sosmednya, sosmed yang isinya tentang kosakata bahasa tadi. Bisa juga di di Kementerian Pendidikan, kemudian di lembaga-lembaga yang tujuannya untuk pempertahanan dan pengembangan bahasa gitu. Kemudian tidak menukar identitas dengan mengutamakan bahasa asing, itu tadi sudah saya jelaskan. Oke teman-teman, itu sekilas yang bisa saya bahas dari kedua materi yang sudah disampaikan oleh kelompok. Selanjutnya kita akan ketemu di presentasi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.